Siap ya. 3, 2, 1. Seribu berkat bagian kedua. Nah, untuk itu kalau saudara ikut ibadah saat ini ada di rumah, coba saudara kasih tos kepada keluarga saudara kanan kiri, katakan salam 1000 berkat, begitu ya. Kasih tos salam 1000 berkat. Oke? Puji Tuhan. Nah, setelah itu kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama, ayat yang menjadi tema di dalam 1000 berkat ini, di dalam Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Ya, kita membaca bersama-sama. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu yang sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Katakan amin. Saya mau saudara taruh tangan di dada sambil berkata, saya percaya Tuhan menambahi saya 1000 kali lagi dan memberkati saya seperti yang dijanjikannya kepada saya. Katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di bagian yang kedua ini saya mau mengajak saudara untuk melihat 3 cerita di dalam Alkitab, ya, untuk membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan 2 hari yang lalu, bahwa ketika kita mengandalkan berkat 1000 berkat itu melekat kepada saudara, dan berkat itu sifatnya permanen, sifatnya supernatural. Abraham, ya, berkat yang tinggal menyertai saudara, dan berkat itu yang membuka jalan, berkat itu yang membuka pintu, berkat itu yang menyembuhkan tiba-tiba ketika dokter bilang tidak bisa, berkat itulah yang memberikan promosi ketika bukan giliran saudara, berkat itulah yang membuka jalan di tengah-tengah padang belantara, berkat itulah yang tiba-tiba mengeluarkan air dari batu karang, begitu ya. Nah, kisah yang pertama yang saya mau saudara baca adalah dari kisah Yusuf, ya. Kemarin saya menutup dengan kisah bagaimana seorang pembantu rumah tangga yang diberkati. Nah, salah satu pembantu rumah tangga yang diberkati di dalam Alkitab adalah Yusuf namanya, ya, ketika dia tiba di Mesir. Kejadian pasal 39 dikatakan di ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Taruh tangan saudara di dada sambil katakan, Tuhan menyertai saya sehingga saya menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan saya. Ulangi dengan suara yang keras. Saya tahu saudara di rumah saudara masing-masing. Ucapkan dengan suara yang keras, telinga saudara mendengar, sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 1, 2, 3. Tuhan menyertai saya sehingga saya menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan saya. Semua berkata amin. Nah, ketika Yusuf ada di rumah Potifar, dikatakan Tuhan menyertai dia. Ketika dia ada di Mesir, Tuhan menyertai dia. Dan ketika dia disertai Tuhan, dia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya baca selanjutnya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf.
Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu, saudara perhatikan, karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Semua berkata, amin. Nah, ini ada sesuatu kisah yang luar biasa. Dikatakan bahwa Yusuf itu sebagai seorang pembantu rumah tangga, tetapi disertai Tuhan sehingga dia menjadi orang yang berhasil, bukan saja di dalam satu pekerjaan, dua pekerjaan, 10 pekerjaan, tetapi dikatakan segala sesuatu yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan yang luar biasa adalah ternyata itu bisa dilihat oleh siapa? Bosnya. Bosnya bisa melihat Yusuf disertai, bosnya bisa melihat semua yang dikerjakan berhasil, sehingga saudara perhatikan Tuhan memberkati Potifar karena Yusuf. Karena Yusuf, berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar yang ada di rumah Potifar maupun yang di ladang Potifar. Jadi bukan karena dia pintar, bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat, tetapi karena ada Yusuf tinggal di rumahnya. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kisah ini membuktikan pekerjaan saudara, apapun pekerjaan saudara, hidup saudara, keluarga saudara, berkat Tuhan itu ada menyertai saudara. Dan kalau saudara percaya berkat itu menyertai saudara, keluarga saudara diberkati karena saudara ada tinggal di dalamnya. Gereja saudara diberkati karena ada saudara di dalamnya. Pekerjaan saudara diberkati karena ada saudara di dalam. Kelurahan saudara diberkati karena ada saudara di dalamnya. Itu adalah bahwa Yusuf diberkati bukan pada saat dia ada di puncak gunung. Yusuf diberkati bukan pada waktu dia dalam keadaan yang baik. Justru dalam keadaan dia tidak baik, keadaan dia diperlakukan tidak fair, keadaan dia sebagai seorang budak, dia diberkati. Ya, saya mau saudara tangkap ini. Yusuf itu keadaannya budak, justru dia diberkati. Ya, saudara lihat ini Yusuf. Yusuf ini nggak enak, lahir di keluarga tidak ideal. Bapaknya punya 4 istri. Ya. Kemudian pada waktu adik kandungnya Benyamin lahir, mama kandungnya meninggal. Jadi mamanya meninggal waktu dia masih kecil. Ya. Kemudian kakak-kakaknya memperlakukan dia dengan tidak baik karena iri. Dia punya bapak yang tidak tahu mendidik anak, pilih kasih. Jadi dia dikasih jubah maha indah, the coat of many color, yang bikin saudara-saudaranya itu cemburu. Sehingga kita semua tahu ceritanya, saudara-saudaranya berusaha mengambil jubah maha indah itu, ya, kemudian dirobek-robek, dimasukkan darah kambing. Ya, saudara tahu ceritanya, dia dimasukkan ke lubang sumur, kemudian dia dijual ke pedagang budak, ya. Saudara bisa bayangkan anak usia 17 tahun, anak orang kaya dijual sebagai budak, ya, dibawa ke Mesir, itu artinya ditelanjangi, ya. Saudara bisa bayangkan dia dipermalukan kemudian ditunjukkan di pasar budak. Ya, kalau orang mau beli, kalau saudara masuk toko, beli baju, saudara pasti akan lihat-lihat bajunya kan. Saudara kalau mau beli budak zaman itu diperiksa, saudara dari atas kepala sampai kaki. Malu nggak? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kemudian dia dibeli, dia jadi budak. Tetapi dalam semua peristiwa yang terjadi itu, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dia lakukan dibuat Tuhan berhasil sebab Tuhan menyertai. Nah, poin yang saya mau katakan demikian, saudaraku. Ya, poin yang saya mau saudara tangkap, ya, dan saya mau saudara ucapkan ini adalah ini. Ya, poin yang pertama, bahwa manusia dan siapapun dan apapun tidak bisa mencuri, manusia tidak bisa mengambil, siapapun tidak bisa mengambil berkat yang sudah Tuhan
taruh di dalam diri saudara. Sekali lagi saya ulang, bahwa manusia siapapun tidak bisa mencuri dan tidak bisa mengambil berkat yang Tuhan sudah taruh di dalam diri saudara. Ya, siapa di antara saudara yang percaya saudara keturunan Abraham, saudara sudah ditebus, Yesus datang supaya saudara memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Angkat tangan saudara, mungkin kasih di layar saudara, angkat tangan begitu saudara-saudaraku. Ya, berarti saudara percaya saudara punya berkat. Nah, berkat yang Tuhan taruh itu tidak bisa dicuri, itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Makanya saudara-saudaranya cuma bisa ngambil jubahnya Yusuf, tetapi mereka tidak bisa ambil berkatnya Yusuf. Saudara-saudaranya bisa masukkan dia dalam lubang sumur, ya, tetapi saudara-saudaranya tidak bisa ambil berkatnya Yusuf. Saudara-saudaranya bisa jual dia, ambil status anak kesayangan bapaknya, tetapi saudara-saudaranya tidak bisa ambil berkat yang Tuhan sudah taruh di dalam diri Yusuf. Ya, pedagang itu bisa jual Yusuf, ya toh, tetapi pedagang itu tidak bisa ambil berkat yang ada di dalam diri Yusuf. Juru minuman raja itu bisa melupakan Yusuf, tetapi juru minuman raja tidak bisa ambil, curi berkat yang ada di dalam diri Yusuf. Istri Potifar bisa memfitnah dan menyalahkan Yusuf dan membuat Yusuf jadi pesakitan penjara sampai 13 tahun dia menderita, tetapi istri Potifar pun tidak bisa mengambil berkat yang Tuhan taruh di dalam diri Yusuf. Jadi Yusuf diperlakukan tidak adil, Yusuf dihina, Yusuf tidak dihargai, Yusuf tidak dianggap, Yusuf tidak dikasih posisi, tetapi tidak ada yang bisa mengambil berkat yang Tuhan taruh dalam diri Yusuf. Sama dengan JCC Jantung yang saya kasihi, manusia bisa pecat saudara dari perusahaan. Ya, manusia bisa mengecilkan saudara, manusia tidak bisa ambil berkat yang Tuhan sudah taruh. Manusia bisa ambil jubah yang maha indah itu. Manusia bisa memperlakukan saudara tidak adil. Manusia bisa memfitnah saudara. Manusia bisa masukkan saudara dalam lubang sumur. Siapapun bisa menjual saudara. Tidak ada satupun yang bisa mencuri, yang tidak bisa mengambil berkat yang Tuhan taruh di dalam diri saudara. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, foto ini adalah Patrick Winata dengan Jessica Devi, ya, jemaat kami yang aktif. Saya baru saja menikahkan mereka bulan November kemarin. Mereka pasangan muda, ya. Nah, kalau saudara tanya Patrick itu kerjanya apa di kota Sydney, dia itu pekerjaannya adalah sebagai researcher, adalah sebagai orang yang membuat satu research begitu, ya. Nah, dia sudah berdoa dan sudah struggle bekerja sebagai research, tentu income-nya tidak cukup tinggi dan cukup susah kerjaan itu, dan dia sedang bergumul. Tiba-tiba bulan Februari, research yang dia sudah buat selama 3 bulan itu, kemudian komputernya crash, sehingga terjadi satu kegagalan. Gagal dia, sehingga terpaksa dia harus berhenti dari perusahaan itu tanggal 6 Maret. Nah, 6 Maret itu Australia belum lockdown, oke? Nah, jadi dia cuma dikasih kesempatan sampai 6 April. 6 April itu adalah hari terakhir dia bekerja, ya. Dan 6 April itu Australia lockdown tahap yang keempat. Saudara bisa bayangkan suasana COVID-19, ya. Amerika sekarang 38 juta orang kehilangan pekerjaan. Australia 2 hari yang lalu, bendahara kita baru mengumumkan dalam 3 dekade ini, Australia pertumbuhan negatif, kita resmi masuk resesi. Ya, begitu banyak orang yang kena unemployment atau pengangguran dan antri di depan kantor Centrelink. Salah satu yang kena adalah Patrick Winata, jemaat kami. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, 6 April itu terakhir dia bekerja. Dia berkata kepada saya, Ko, panggil saya juga Ko ya, saya ini
luar biasa kalau di Sydney, masih kelihatan muda, saudara-saudara. Nah, jadi Patrick berkata, ya toh, kami berdoa supaya Tuhan bisa kasih kami pekerjaan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pekerjaan yang lebih baik. Siapa yang mau cari pegawai masa-masa COVID ini? Ya, jadi dicari lowongan pekerjaan itu cuma sedikit. Dia cuma apply satu karena cuma ada satu. Ya, perusahaan yang besar yang dia suka. Rasanya kok nggak mungkin. Ya, interviewnya karena lockdown ya cuma lewat Zoom. Dan dia bersaksi bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ya, sebagai pasangan muda baru menikah, uang pas-pasan, nggak punya rumah, kehilangan pekerjaan. Saudara bisa bayangkan bagaimana hati saudara, betapa tegangnya, takutnya, khawatirnya. Tetapi satu hal yang saya lihat, mereka suami istri berdoa, mereka percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan yang lebih baik. Dan yang luar biasa, dalam posisi lockdown, interview Zoom, ya tanggal 29 April kemarin, tiba-tiba ya perusahaan yang dia suka tiba-tiba memberikan satu jawaban bahwa dia diterima sebagai full time contract ya tanggal 29 April dan langsung start bulan Mei tanggal yang keempat kemarin bisa langsung dapat pekerjaan ya. Wow. Di tengah-tengah orang kehilangan pekerjaan, Patrick justru mendapatkan pekerjaan yang dia nantikan, yang dia suka dengan gaji yang luar biasa. Dan yang aneh yang saya mau sampaikan kepada saudara, dia bersaksi demikian. Kalau seandainya saya masih di perusahaan lama dan tidak dikeluarkan, ternyata teman-teman saya yang di perusahaan lama itu banyak yang kena redundant dan banyak yang kena pecat karena perusahaan yang di lama omsetnya turun. Justru karena dia sudah keluar duluan, makanya dia bisa apply di perusahaan yang lebih baik dan dapat kerjaan lebih baik. Dan Patrick berkata kepada saya, selama lockdown, pengangguran yang dari tanggal 6 April sampai 29 April itu, ya, uang tidak berkurang, tabungan tidak berkurang. Kenapa ini bisa terjadi? Ini yang saya maksudkan. COVID-19 bisa mencuri pekerjaan saudara, tapi COVID-19 tidak bisa mengambil dan tidak bisa mencuri berkat yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi prinsip yang saya mau tekankan kepada saudara, nggak ada satupun, tidak ada penyakit satupun, tidak ada resesi satupun, tidak ada pemerintah satupun yang bisa ambil berkat itu. Mereka cuma bisa ambil itu paling saudara. Mereka cuma bisa ambil, ya kayak seperti Yusuf begitu, tetapi tidak akan bisa mengambil berkat itu. Makanya saya mau mengajak JCC Jantung untuk saudara juga mengucapkan ayat ini setiap hari. Ya, janji Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Kenapa saya bawa ayat ini, saudaraku? Karena hari-hari kelaparan itu ada, hari-hari kecelakaan itu ada, ya. Tetapi janji Tuhan adalah saudara yang dikasihi Tuhan, keturunan-keturunan ilahi dari Tuhan, anak-anak Abraham, orang-orang yang hidup oleh iman, biji mata Tuhan, JCC Jantung. Engkau tidak akan dipermalukan pada waktu hari kecelakaan, dan engkau akan kenyang, engkau akan satisfy, engkau akan enjoy plenty, engkau akan hidup di dalam kelimpahan ketika orang lain itu mengalami yang namanya kelaparan. Ya, yang percaya katakan amin. Oh, haleluya. Dan saya bisa membuka kisah yang kedua. Ya, kisah ini adalah kisah Yakub. Ya, saudara tahu bahwa Yakub itu dia mau dibunuh sama Esau. Ya, dia lari di padang gurun, dia tidur alas bantalnya dari batu, tapi langit terbuka. Dia lari kemana? Dia lari ke Laban. Ya, sampai di Laban dia ketemu dengan seorang yang cantik namanya Rahel. Ya, dia jatuh cinta pandangan yang pertama.
ya. Dan Laban ini orang yang licik, orang yang suka menipu, ya. Dan dia tahu bahwa Yakub ini cinta sama anaknya, dipermainkanlah Yakub, ya. Makanya Yakub itu cinta, dia ngomong sama Laban, Laban aku cinta sama anakmu. Laban ngomong gampang, kamu kerja sama aku 7 tahun, nggak dapat gaji ya, 7 tahun. 7 tahun kemudian tak kasih anak kamu, tak kasih anakku, ya. Tetapi 7 hari itu karena besarnya cintanya Yakub sama Rahel, itu cuma kayak beberapa hari saja. Ya, makanya saya bilang sama saudara bahwa kisah cinta yang paling heboh di dunia itu bukan drama Korea, itu bukan Romeo dan Juliet, itu Yakub sama Rahel. Karena apa? Karena setelah dia menikah 7 tahun, kemudian apa yang terjadi, dibohongi sama ayah mertuanya, bukan Rahel dikasih Lea, jadi dia harus kerja lagi 7 tahun lagi. Saya mau tanya sama saudara, ada nggak yang mau kerja 14 tahun gratis untuk dapatkan istri? Ayo. Ya. Saya tanya langsung sama Pak Albert, coba di-unmute Pak Albert. Ya, mau ndak kerja 14 tahun untuk nikah Ibu Intan, tapi nggak dapat gaji? Mau nggak? Mau? Nggak mau. Iya loh, 14 tahun. Yakub bilang apa? Ya, domba yang hilang dia cari. Dia tidak pernah menipu, yang luka dia balut, iya toh. Yang ditarkam binatang buas dia melindunginya. 14 tahun, 1 sen pun nggak punya. Saudara bisa bayangkan dia, saudaraku, punya istri, punya anak, nggak punya duit. Itu Yakub ditipu sama Laban. Tetapi saudara tahu ceritanya ya. Yakub diberkati Tuhan, dan saya nggak punya waktu untuk cerita bagaimana dia diberkati. Itu ada satu peristiwa domba titik-titik, belang-belang, loreng-loreng, itu tiba-tiba Yakub diberkati luar biasa. Akhirnya anak-anaknya sadar ya bahwa bapaknya ini kurang ajar, dan ceritanya mereka mau meninggalkan bapaknya begitu, mau pergi begitu ya. Nah, saya tunjukkan kepada saudara buktinya ayat ini, saudaraku, supaya saudara tahu bahwa sesungguhnya inilah yang terjadi, saudaraku, di dalam itu. Di dalam kisah Yakub itu dikatakan Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, sebab telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Sekali lagi saya ulangi. Ternyata bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Gaya bahasa Laban ini itu sama persis dengan gaya bahasa yang tadi kita baca Yusuf, bahwa Potifar itu diberkati gara-gara Yusuf. Jadi ternyata Laban itu diberkati bukan karena Labannya, tapi karena Yakub ada di situ, kerja di situ, dan karena Yakub diberkati, Laban ikut diberkati. Makanya Laban takut kalau Yakub pergi, berkat itu nggak ada lagi begitu. Dan saya mau mendeklarasikan kepada saudara, apapun keadaan saudara, mungkin saudara seperti Yakub 14 tahun ditipu, ya, ditipu sama Laban, tetapi saya mau katakan bahwa Laban tidak bisa mencuri berkat yang Tuhan taruh dalam diri Yakub. Ya, Laban sepintar-pintarnya Laban itu nggak bisa ngambil berkat itu. Makanya dia mohon-mohon, tolong jangan tinggalkan aku, sebab aku ini jadi kaya gara-gara kamu, gara-gara berkat. Saudara mengerti prinsip ini? Dan kalau saudara mengerti prinsip ini, dimanapun saudara diletakkan, dimanapun pekerjaan saudara, keadaan keluarga saudara, saudara tidak khawatir dan takut. Karena apa? Karena ada berkat Tuhan menyertai saudara. Jadi saya berbicara kepada saudara, mungkin ada yang ditipu hari ini, ya. Mungkin ada yang diciak uangnya, diciak itu artinya dimakan orang hari ini, ya. Mungkin tabungan saudara ketipu begitu, investasi saudara ketipu mungkin, ya. Apalagi tabungan saudara ketipu, dibawa sana sini. Jangan takut, karena apa? Karena mereka tidak bisa mencuri berkat yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Yang percaya katakan amin. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau saudara pergi ke kota Sydney, ya, ke gereja kami, saudara akan kenal yang namanya Pak Nathan dengan Bu Jaling, ya. Ini teman baik juga Pak Albert. Kalau Pak Albert ke kota Sydney, selalu mereka ajak makan, ya. Karena mereka ini yang punya restoran Indonesia yang terkenal namanya Shalom di Sydney. Sekarang mereka punya 3 restoran. Saudara bisa bayangkan, luar biasa kan? Iya, toh? Nah, satu ketika, ya, ceritanya berapa tahun yang lalu ada gedung maskot yang dijual, mereka beli off the plan, ya. Restoran mereka 2 itu sewa. Mereka kepingin punya restoran gedung sendiri, jadi mereka mau beli satu properti begitu ya. Nah, tetapi pada waktu beli properti tentu mereka tidak bisa lihat ya, karena apa namanya, karena properti yang mereka beli off the plan ini, unit yang mereka dapat adalah G11 seperti yang saudara lihat itu. Nah, pada waktu mereka akhirnya sudah mau serah terima, mau bisa masuk ya, akhirnya kita baru tahu karena saya diajak ke sana dalam kondisi seperti ini, ya, dalam keadaan seperti ini, dan ternyata unit yang mereka dapat itu belakangnya ada akses ke pintu garasi ke belakang begitu, dan atasnya ada exhaust, ya, satu-satunya di dalam deretan daripada restoran yang ada di dalam gedung itu. Nah, padahal mereka nggak tahu, karena pada waktu beli nggak ngerti, dan gambarnya pun belum digambar pada saat itu. Mereka cuma kasih down payment $5.000, ya. Agentnya itu ngomong, kamu itu orang paling hoki. Karena apa? Karena sebelah kanan, sebelah kiri nggak ada akses ke belakang. Saudara bisa bayangkan, restoran kalau tidak ada akses ke belakang, artinya saudara nggak bisa buang sampah ke belakang, karena di belakang mobil saudara, di belakang, depan itu jalan besar, saudara muter satu blok, ya toh. Kedua, tidak punya exhaust dan semuanya nunut ke dia. Jadi dia punya unit, harganya meningkat besar-besaran. Ya toh, intinya begitu. Dan saya pada waktu itu ada di sana. Dan saya ngomong kepada mereka, itu bukan namanya hoki. Saudara ngerti maksud saya? Karena hoki itu, atau apa ya, untung itu di dalam bahasa Indonesia, hoki itu kayak orang yang apa, bejo gitu, orang yang laki begitu ya. Di dalam kekristenan itu bukan hoki, tetapi itu yang namanya 1000 berkat. Itu yang namanya berkat ilahi. Ya, saudara bisa bayangkan sekarang restorannya bentuknya seperti ini dan menjadi restoran yang laris begitu ya, Shalom Indonesian Restaurant, ya. Kalau saudara pergi kanan kiri mungkin masih tidak terlalu sepi, yang dia punya bisa antri-antri, dan kemudian dalam 1 minggu pegawainya meningkat, sekarang dia punya 16 pegawai. Itu adalah bisnis yang luar biasa. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saudara mungkin bertanya kepada saya, Pak, kenapa Bapak cerita itu? Ya, kan dia beli properti dan lain sebagainya. Saya nggak punya uang, Pak. Saya di Jakarta, susah, COVID, PSBB. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Pak Nathan yang sudah sukses sekarang ini, kalau saudara tahu background-nya, dia itu hanya apa sih? Full-time gereja, bagian admin, bikin warta. Makanya hari ini dia bikin warta untuk Sydney. Gajinya cuma berapa ratus ribu, 250.000. Nggak pernah terbang, saudara. Terbang naik pesawat itu pertama ya, waktu ke Sydney migran itu pertama kali seumur hidup naik pesawat. Berangkat itu dalam kondisi minus. Ya, nikah pun dalam kondisi minus. Punya anak, mau ulang tahun kan anak aja kondisinya minus, cuma punya uang $20, dia bersaksi. Terus saudara tanya kepada saya, Pak, kok bisa ya Pak ya? Kok bisa orang yang dari nobody, background seperti itu, kok sekarang punya 3 restoran, kok setiap kali beli properti hoki, untung, iya toh. Buka restoran laku, iya toh. Sambalnya orang antri beli gitu ya, ayamnya beli, padahal kanan kiri enggak, dia bisa laku. Judulnya lagi Shalom, lagi orang Kristen. Mungkin orang-orang yang bukan agama Kristen mungkin nggak mau makan di situ, ya toh. Orang yang anti Yahudi mungkin nggak mau makan di situ karena itu bahasa Ibrani. Tapi justru dia diberkati. Kalau saudara tanya kepada saya, tanya kepada beliau, dia hanya bilang, saya juga tidak mengerti. Yang saya tahu, Tuhan menyertai saya. Dulu saya tidak punya apa-apa.
bukan siapa-siapa, karena disertai Tuhan jadi pegawai di restoran, jadi pegawai cleaning service, sampai bisa punya restoran 1, 2, 3, itu karena disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara yang di Jakarta, Tuhan menyertai engkau. Immanuel, Tuhan beserta dengan engkau. Kalau hari ini saudara minus kondisinya, hari ini saudara nggak pernah naik pesawat terbang, hari ini saudara menikah pun kondisinya minus, saudara punya anak pun, ya toh, ulang tahun pun nggak bisa beli kue kayak Nathan itu, ya toh, dan dalam kondisi seperti itu, saya mau katakan itu bukan akhir hidup saudara. Ya, itu hanya satu permulaan hidup. Ya, dan jika Tuhan menyertai engkau, engkau tidak akan miskin selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau hari ini sakit, engkau nggak akan sakit untuk selama-lamanya. Engkau pasti akan sembuh. Hari ini kalau engkau ada dalam lembah kekelaman, Alkitab tidak pernah bilang, ya toh, sekalipun aku melewati lembah kelam. Alkitab tidak pernah ngomong sekalipun engkau memasuki lembah kelam. Sekalipun aku tinggal dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku nginep di lembah, no. Alkitab ngomong, ya toh, ya. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Immanuel, Tuhan gak pernah meninggalkan aku. Oh, Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Dan sesungguhnya aku bisa berkata kebajikan, kemurahan, kasih karunia, tanda ajaib mujizat mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau hari ini engkau ada dalam lembah kekelaman, engkau akan melewatinya saja. Kalau engkau ada dalam lembah kekelaman, itu cuma temporary, cuma sementara. Weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Ya, tangisan itu terdengar di waktu malam, tetapi pagi hari akan ada sorak-sorai. Dan saya mau katakan pagi hari sudah datang. Haleluya. Bahwa sukacita akan datang, bahwa berkat itu akan datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan poin yang kedua yang saya mau tekankan kepada saudara adalah yang Tuhan berkati tidak bisa dikutuk, yang Tuhan berkati tidak bisa dibatalkan. Sekali lagi saya ulang, ya. Tadi saudara, waktu saya tanya, saudara percaya diberkati anak Abraham? Iya. Dan saya mau katakan kalau saudara percaya, itu tidak bisa dikutuk, tidak bisa dibatalkan. Ya, jadi bukan saja tidak bisa diambil dan tidak bisa dicuri, ya, tetapi nggak bisa dibatalkan, tidak bisa dikutuk. Ya, ada satu kisah yang ketiga, kisah yang terakhir yang saya mau sharing, yaitu tentang seorang raja, ya, yang namanya Balak, ya, bin Sipol. Dia itu raja Moab, ya. Dia itu banyak sekali menutupi, ya, permukaan bumi katanya, ya. Jadi caranya bagaimana? Sebelum dia perang, sebelum dia mengalahkan Israel, dia kirim utusan kepada Bileam bin Beor, ya toh, karena seorang ini adalah hamba Tuhan. Ya, dia cuma punya satu tujuan, supaya Bileam ini datang dan mengutuk bangsa itu, ya, supaya kalau bangsa itu dikutuk, maka Balak bisa mengalahkan dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab Balak tahu, saudara perhatikan di ayat yang ke-6, sebab siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Nah, kalau orang yang bukan rohani saja percaya bahwa kalau seseorang itu diberkati sama Tuhan, itu pasti terima berkat. Kenapa saudara nggak percaya? Itu Raja Moab loh yang percaya. Ya. Dan saya mau katakan, kalau engkau diberkati, engkau pasti akan beroleh berkat. Jadi nggak akan bisa dikutuk. Makanya cerita ini kalau saudara dilanjutkan, ya, Balak itu kirim tua-tua Moab, tua-tua Midian gitu, bawa di tangan upah penenung, ya, untuk mengetuk itu dikasih upah. Tapi Tuhan ngomong, ya, jangan kau pergi karena engkau nggak bisa mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Jadi Bileam nggak mau.
Akhirnya pulang, akhirnya Balak itu nggak terima, ya toh, mengutus pemuka-pemuka lebih banyak, lebih terhormat, bawa upah yang lebih banyak, ya toh. Ya, dan dia ngomong, aku akan memberi upahmu sangat banyak, apa saja yang kamu minta aku mengabulkan. Cuma datang dan serapahlah bangsa itu. Ya, cuma kutuk. Saudara perhatikan di sini Bileam ngomong, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak satu istana penuh, aku tidak sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Karena apa? Karena Bileam hanya bisa mengatakan apa yang ditaruh Allah di dalam mulutnya, itulah yang akan dikatakan. Jadi singkat cerita, 3 kali Bileam diajak oleh Balak ke 3 bukit yang tinggi untuk melihat semua ujung bangsa Israel di Bukit Baal, ya, di padang pengintai, di puncak Gunung Pisgah, di puncak Gunung Peor, begitu mereka membangun 7 mesbah dan lain sebagainya, ya toh. Tetapi saudara perhatikan di sini, bagaimana aku bisa menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Gak akan bisa. Sebab apa? Sebab Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. God is not a man that he can lie. God is not the son of man that he should repent. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, tidak bisa dibalikkannya. Dan bila melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Oh, haleluya. Oleh sebab itu saya percaya, bukan satu kebetulan Pak Albert ngotot minta kepada saya untuk sampaikan 1000 berkat. Saya percaya gembala saudara punya hati disuruh Tuhan untuk memberkati saudara. Dan apa yang Tuhan suruh diberkati, tidak ada seorang pun yang bisa membalikkannya. Ya, itu adalah satu prinsip. Itu adalah sesuatu yang harus saudara pegang, yang harus saudara percayai, yang harus saudara imani sungguh-sungguh. Kenapa saya berkata demikian? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada satu kisah yang luar biasa. Ya, kisah ini terjadi di kota yang namanya Atlanta, Georgia, di Amerika. Ya, ada gereja Bethany, salah satu anak rohani kami yang ada di sana. Jadi saya cukup sering ke kota ini untuk melayani di sana. Dan setiap kali saya ke Amerika, saya selalu diajak makan di restoran Thailand yang paling top menurut saya di kota Georgia, di Atlanta, Georgia. Namanya Thai Cuisine. Ya, saudara bisa lihat itu foto saya. Ya, tetapi yang lucu, saudaraku, walaupun ini restoran Thailand, yang punya itu orang Indonesia. Jemaat kami di situ namanya Pak Herman dengan Ibu Novi. Ya, lihat fotonya ya, luar biasa. Nah, waktu saya diajak makan di situ, saya kaget. Karena saya itu nggak pernah tahu, setahu saya 24 tahun migran. Orang Indonesia kalau luar negeri itu pasti buka restoran Indonesia. Ya toh? Nggak pernah saya dengar orang Indonesia itu buka restoran Thailand. Ya cuma itu. Enak lagi, rame lagi. Waduh, luar biasa. Iya toh? Dan saudara tahu waktu saya di sana, ya, yang sangat menarik perhatian saya, ternyata restoran itu unik. Ya, saya tunjukkan foto yang agak dekat begitu supaya saudara bisa lihat. Nah, saudara bisa lihat ya. Di situ saudara perhatikan ya, Asian Cuisine Thailand, business hours-nya, lunch ya, Monday sampai Sabtu. Saudara perhatikan di situ. Sunday close. Minggu tutup. Sekali lagi saya ulangi. Minggu tutup. Wow, buka restoran, Minggu tutup. Loh, Minggu itu justru yang paling ramai. Orang ke gereja, atau setelah gereja semua di shopping center itu ramai Minggu. Ya, kanan kiri semuanya buka, dia tutup. Nah, saya tanya sama Bu Novi, Bu, kok tutup? Wah, Bu Novi cerita sama saya, Pak, saya harus tutup, Pak. Minggu itu ibadah. Minggu itu Tuhan, Pak. Saya nggak ada hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, itu nggak mungkin. Makanya saya itu
prioritaskan Tuhan. Minggu saya nggak peduli, ya toh, nggak dapat omset, nggak kerja, saya nggak peduli, pokoknya untuk Tuhan. Wih, saya merasakan iman, saudara-saudaraku. Saya bilang, Bu, tolong cerita sama saya kesaksian ibu bagaimana sama bapak. Cerita dia. Bapak kan tahu kami migran ke Amerika, nggak punya uang, lari lah ceritanya. Kalau orang ke luar negeri itu ya banyak yang lari lah setelah masuk mereka. Ya saya mengerti. Ya 10 tahun Pak gelap di Amerika, nggak punya surat. Saya tahu hidup nggak punya surat di luar negeri itu berbahaya. Sewaktu-waktu ditangkap, ya nggak punya fasilitas asuransi kesehatan. Ya, kalau kerja ditekan karena nggak punya izin. Ya. Gaji dikasih kecil. Dia bilang, Pak, makanya saya ini sekarang kerja restoran Thailand itu ya karena waktu migran itu siapa yang mau pekerjakan kami, pendidikan nggak punya, migran surat nggak punya, ya kerjanya di restoran, Pak. Ya yang mau terima restoran ya apply restoran sana sini nggak diterima, ya cuma restoran Thailand ini. Makanya kami kerja di restoran Thailand. Ya, cuci piring, jadi waitress, jadi admin, ya, bersihkan lantai. Saya sama suami bagian angkat-angkat, kerja 10 tahun, Pak. Kerja jadi pegawai restoran. Saya mau katakan kepada saudara, susah hidup 10 tahun pegawai. Nggak punya surat, nggak punya apa-apa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, berkat Tuhan itu ada di dalam diri saudara. Tidak ada satupun manusia bisa mencurinya. Peraturan pemerintah tidak bisa mencurinya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Dan tidak ada yang bisa mengutuknya. Memang 10 tahun mereka menjalani susah. Tetapi Tuhan itu bukan Tuhan yang buta. Tuhan bukan Tuhan yang tuli. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dia tahu memberkati umatnya. Makanya Bileam ngomong, ya tahu bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Ayat yang tadi kita baca, dan saya mau katakan yang sama, bahwa baik di mata Tuhan untuk Tuhan memberkati saudara. Itu baik. Makanya saya dikasih perintah untuk mengucapkan berkat atas hidup saudara. Saya lanjutkan kesaksiannya. 10 tahun kemudian, Bu Novi berkata, Pak, bos saya orang Thailand, suami istri berkelahi, Pak. Cerai. Begitu cerai, Pak. Restoran nggak tahu siapa yang meneruskan. Masih nyicil. Ya. Belum lunas. 2, masih sewa. Mahal. Mereka nggak bisa bayar. Cerai. Nah, karena cerai bingung. Kontrak sewa masih ada. Siapa yang meneruskan? Iya dong. Nah, karena mereka sudah kerja 10 tahun, bosnya bilang, please, tolong kamu berani nggak ambil teruskan. Restoran jadi punya kamu deh. Bu Novi ngomong sama saya, Pak, saya takut, Pak. Saya orang Indonesia. Nggak bisa bahasa Thailand, nggak bisa masak Thailand, nggak ngerti menu Thailand, nggak pernah pergi ke Thailand, nggak pernah pergi. Sama sekali nggak pernah pergi. Saya udah pernah pergi Thailand. Mereka belum pernah pergi. Gelap 10 tahun. Belum. Tapi somehow dia bilang, ada Tuhan yang menyertai. Saya punya keberanian. Take over kontrak, take over rental. Jadi saya yang punya. Ceritanya begitu. Nol. Modalnya nol. Modal nekat bersama dengan Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, nol ditambah dengan Tuhan itu lebih dari miliar-miliar. Makanya 5 sama 2, kecil, 5 roti 2 ekor ikan, ditambah berkat, saudaraku, 15.000 laki-laki makan kenyang, tidak termasuk wanita dan anak-anak, sisa 12 bakul. Saudara ngerti, minyak yang sedikit ditambah berkat, nggak habis-habis. Tepung dalam tempayan ditambah berkat, nggak habis-habis. Betul nggak? Ya, makanya dia yang dari gelap ditambah Tuhan jadi punya restoran. Wih, saya merinding, saudara-saudara, bulu kuduk. Saya belum pernah dengar, ya, saya belum pernah dengar kesaksian saudara bekerja 10 tahun di satu perusahaan, 10 tahun
kemudian saudara yang punya perusahaan itu. Ayo, ada? Ayo, kasih tahu saya. Saya udah keliling kemana-mana, saya belum pernah dengar pegawai restoran kerja 10 tahun jadi waitress, tukang cuci, tukang angkat-angkat, 10 tahun kemudian yang punya. Itu yang namanya engkau bukan menjadi ekor, tapi engkau menjadi kepala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bu Novi bilang, makanya Pak, saya kalau minggu tidak berani buka Pak, walaupun saya tahu rame. Karena itu untuk Tuhan Pak, saya bisa survive sampai hari ini itu karena Tuhan. Saya bisa punya restoran, punya bisnis, akhirnya punya surat untuk sponsor. Sekarang saya dengan suami punya green card, anaknya bisa sekolah dengan legal di Amerika. Itu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu yang saya ngomong 1000 berkat. Dan yang lucu, saudara-saudara, waktu saya makan di situ, kan rame kan? Ada orang bule, orang mana, ya toh? Padahal di sebelah sana ada restoran India, restoran, itu kan shopping center besar, ya toh? Nah, kemudian datang banyak orang Thailand, ngomong Thailand, Thailand. Saya bilang sama Bu Novi, Bu, Ibu itu ngomong Thailand nggak bisa, pergi Thailand nggak bisa, masak Thailand nggak bisa, baca menu Thailand nggak bisa. Nah, kalau ada orang Thailand datang, ya kan mereka kepingin toh jalan-jalan ke Atlanta, ya toh sebagai turis, karena Atlanta itu kota turis, ya toh Coca-Cola lahir dari situ, CNN lahir dari situ, apalagi sudah banyak tempat turis besar di kota Atlanta tuh pernah jadi tuan rumah Olimpiade. Terus Ibu itu bilang, oh gampang Pak, gampang. Saya kalau ada orang Thailand datang, saya tinggal panggil, saya punya koki. Koki saya langsung keluar Pak. Dia itu orang Thailand. Langsung bisa ngomong Pak. Itu semua customer seneng sama koki saya. Bisa ngomong. Saya bilang luar biasa Ibu ini. Kok ya bisa buka restoran Thailand, bisa dapat koki Thailand yang top. Ibu itu bilang, loh Pak, bukan saya cari Pak, itu mantan bos saya. Sudah sebentar. Itu mantan bos saya Pak, 10 tahun saya kerja sama dia. Setelah mereka cerai, pisah, ya, 2 tahun kemudian bos saya yang nggak punya kerjaan. Bos saya datang ke saya minta saya kerjaan Pak. Jadi saya kasihan, saya 10 tahun digaji sama dia. Jadi saya kasih dia kerjaan Pak. Sekarang saya yang gaji dia. Saya belum pernah dengar kesaksian seperti itu Bapak Ibu. Bahwa dulu 10 tahun dia digaji sama bosnya. 12 tahun kemudian ya, plus 2 tahun berarti. Sekarang bos itu dia yang gaji dan dia yang kasih pekerjaan. Itu yang saya bilang Tuhan. Jadi jangan bilang sama saya kalau Tuhan itu kecil. Jangan bilang kalau Yesus itu tidak bisa buat apa-apa. Jangan bilang sama saya Yesus gak bisa dengar doa. Bilang bahwa Yesus itu sanggup dengar doa. Yesus sanggup, dia hidup, dia nyata, dia bisa memberkati saudara. Dan berkatnya ada dalam diri saudara. Dia mati di atas kayu salib supaya saudara diberkati. Dia mencucurkan darah supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Dia rela yang kaya menjadi miskin supaya saudara yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Jangan bilang, jangan ragukan kalau Yesus itu tidak bisa menolong saudara. Saya mau katakan kepada saudara, dia bisa buka pintu di saat dia ada pintu. Dia bisa membelah lautan. Dia bisa membuat saudara berjalan di atas tanah yang kering. Dia bisa mengirimkan tiang awannya dan tiang apinya memelihara saudara. Dia bisa membawa mana itu turun setiap pagi. Dia bisa membuat
burung puyuh itu datang. Saya mau sampaikan kepada saudara, 2,5 juta orang Israel di padang gurun. Mereka tidur malam itu tenang, saudara-saudaraku, di padang gurun, karena mereka tahu besok mereka bangun pagi, pasti akan dapat mana yang baru. Saya mau sampaikan kepada saudara, mereka di padang gurun tidur malam itu, sore itu mereka tahu ada burung puyuh datang, saudara-saudaraku. Mereka jalan, saudara-saudaraku, di padang gurun. Mereka nggak bingung, mereka nggak takut, karena mereka tahu mereka tidur nyenyak, saudara-saudara. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, kalau saudara hari ini merasa di padang gurun, saudara mungkin gelap, saudara kerja di pandang seperti Bu Novi dengan Pak Herman, dengar Tuhan itu bukan Tuhan yang buta. Dia dengar, dia sanggup, dan dia bisa memberkati saudara. Oleh sebab itu saya percaya Tuhan mengutus saya sama seperti Tuhan mengutus Bileam, ya toh, untuk mendekati Israel. Oleh sebab itu saya mau berkata yang sama, ketahuilah saudara-saudaraku, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan Tuhan memberkati, tidak ada seorang pun yang bisa membalikkannya. Buka kedua tangan saudara saat ini, percaya Tuhan Allah nenek moyangmu menambahi engkau 1000 kali lagi dari jumlahmu yang sekarang, dan memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, amin.